kami sampaikan rasa hormat pada Bapak Fatikul Himami MEI selaku Kaprodi Hukum Ekonomi Syariah dan teman-teman sekalian yang saya hormati juga. Alhamdulillah pagi ini kita sempatkan sedikit waktu untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan praktek lembaga keuangan syariah, praktek prodi yang akan segera kita mulai. Oleh karena itu, demi kelancaran acara, mari kita buka dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Pak Fatikul Himami untuk memberikan arahan pada teman-teman sekalian. Monggo Bapak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kita banggakan Pak Fazlur Rahman MAI selaku Sekretaris Hukum Syariah dan berbahagia kawan-kawan sahabat mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah. Alhamdulillah kesempatan pagi hari ini kita bisa melaksanakan pertemuan meskipun via Zoom, yang mana pada kesempatan hari ini teman-teman juga masih melakukan aktivitas di lapangan pengabdian kuliah kerja KKN di daerah masing-masing. Semoga kita semua diberi kesehatan dan kelancaran menjalankan aktivitas kita semua. Amin ya alamin. Seperti agenda pada hari ini yang disampaikan Pak Faiz terkait dengan kegiatan pelaksanaan praktikum lembaga keuangan syariah, kemudian juga ditambah dengan pembahasan tugas akhir skripsi dalam PDS. Semoga nanti bisa kita diskusikan bersama-sama bagaimana strategi dalam penyelesaian tanggungan SKS di akhir semester ini. Kiranya lembaga keuangan syariah ini menjadi bagian tugas yang wajib ya dilakukan oleh teman-teman mahasiswa karena dalam kurikulum kita yang menjadi kompetensi menciri kita khusus kita di Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Semoga setelah pulang dari nanti KKN masih tetap semangat untuk melaksanakan pengabdian atau magang di keuangan syariah. Saran saya dalam kegiatan pelaksanaan magang nanti itu teman-teman mampu untuk mengakses kegiatan praktikum di lapangan itu sesuai dengan kebutuhan kiranya terkait dengan manajemen pengelolaan lembaga keuangan syariah. Banyak hal di lembaga keuangan syariah itu mulai dari administrasi, kemudian promosi, dan juga pengembangan dari lembaga keuangan itu. Dan ini menjadi core dari teman-teman Prodi HES di praktik lembaga keuangan syariah ini. Nantinya teman-teman bisa secara mandiri berkomunikasi secara intens dengan pengelola lembaga keuangan tersebut karena lembaga keuangan ini kan lembaga yang memberikan layanan pendidikannya secara pasti sebenarnya bukan terus mendidik teman-teman, tapi ini lembaga langsung untuk praktek kegiatan teman-teman. Dan yang pendamping di lapangan nanti seperti dosen pamong dan juga dia bagian dari lembaga tersebut yang kiranya juga waktu praktikum juga mereka juga melakukan kegiatan kerja secara dalam lembaga keuangan tersebut. Makanya teman-teman saya harapkan ketika nanti di lapangan komunikasi aktif dengan para pengelola lembaga itu ditingkatkan agar nanti teman-teman dalam pelaksanaan magang di lapangan itu mampu mendapatkan ilmu yang benar-benar cukup mumpuni dan pengayaan dalam kompetensi Prodi HES ini didapat oleh mahasiswa. Karena kalau pengalaman pendampingan saya di lapangan
saya komunikasi dengan para pengelola atau dosen pamong di lapangan, ada sebagian memang yang mahasiswa hanya diem, kemudian menerima menunggu perintah dari pengelola atau dosen pamong. Nah, itu saya berharap kiranya di lapangan nanti dari kasus yang sudah ada proaktif. Nah, proaktif ini juga ada batasnya, tidak terus ribet selalu tanya dan sampai mengganggu dari proses kegiatan di lembaga tersebut. Ada batasan-batasan dalam komunikasi untuk mengakses semua informasi yang ada di lembaga tersebut. Kiranya kemudian setelah komunikasi itu berjalan di lembaga tersebut, teman-teman mampu mengambil atau istilahnya substansi dari permasalahan-permasalahan yang kiranya nanti bisa dipakai untuk tugas akhir ya. Nah, tugas akhir di Prodi HES ini yang teman-teman perlu juga pertimbangkan ketika di lapangan itu kiranya mendapat permasalahan yang bisa nanti dilanjutkan untuk menjadi tugas akhir teman-teman nanti di skripsi. Nah, kalau di mata kuliah metodologi penelitian oleh dosen pengampunya sudah diarahkan untuk masalah ini menjadi bagian awal dari tugas akhir nanti mahasiswa untuk skripsinya. Nah, kalau itu nanti match dengan di lapangan lembaga pengusaha, sebisa mungkin, semampu mungkin teman-teman bisa mengakses informasi dan data yang bisa dijadikan untuk penyelesaian tugas akhir Prodi HES. Perlu diingat kembali, kita di lapangan nanti harus proaktif, komunikasi aktif, tapi ada batasan. Tidak sampai mengganggu dan sampai merasa terganggu pengelola dosen pamong di lembaga tersebut. Itu pesan saya nanti di lapangan. Semoga nanti bisa berjalan lancar. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan September ya Pak Faiz. Bisa berjalan dengan lancar dan teman-teman menjaga kesehatannya. Berharap nanti di semester gasal ini selesainya magang dan sebagainya itu dalam proses penyelesaian tugas akhirnya itu juga selesai di akhir semester gasal ini. Tadi sudah dimulai Pak Faiz. Syukur-syukur nanti bisa sampai kita bahas bagaimana penyelesaian skripsi di semester gasal ini. Karena menjadi target prodi untuk bisa menyelesaikan tepat waktu. Lulusan tepat waktu itu menjadi bagian dari target kita untuk Prodi HES bisa secara maksimal 60% kita bisa selesai di semester gasal ini. Saya berharap seperti itu. Sudah nggak usah lama-lama untuk di kampus, kita selesaikan kewajiban kita bisa lulus di semester gasal ini. Apakah bisa? Saya yakin bisa. Kalau teman-teman bisa komitmen dan mau melaksanakan kewajiban-kewajiban yang di akhir semester ini. Untuk secara teknis dan sebagainya nanti di lapangan nanti akan dipandu langsung oleh Pak Faiz untuk komunikasi di Zoom ini. Begitu Pak Faiz, pengantar dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya teman-teman biar tidak lama ya, agenda pertama kita akan bahas terkait dengan teknis praktek di LKS pada tahun ini. LKS itu adalah lembaga keuangan syariah yang wajib dilakukan oleh teman-teman HES. Ya. Jadi teman-teman ini sudah mau semester 7, masih ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi, diantaranya adalah praktek LKS ini. LKS itu bisa bank, bisa non-bank. Gitu ya, bisa bank, bisa non-bank. Tetapi dalam praktek tahun 2023 ini, kita fokuskan pada 2 lembaga saja, yaitu di Bank Syariah Indonesia dan Bank Jatim Syariah. Kalau nanti teman-teman masih kurang, ingin praktek secara mandiri di LKS non-bank, misalkan di BMT atau di apapun, monggo kami persilahkan. Tetapi secara formal, praktek LKS pada tahun ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia dan Bank Jatim Syariah di wilayah Jawa Timur. Nah, pelaksanaannya kapan? Pelaksanaannya
nominatif ya, kita rencanakan dimulai pada tanggal 11 September sampai 20 Oktober. Gitu. Ini rencana awal. Tetapi nanti praktek real di lapangan tentu kita serahkan kepada masing-masing lembaga tersebut. Nah, kemudian nanti ini teman-teman kan posisi KKN. Setelah pulang KKN itu kurang lebih sekitar tanggal 25-26 Agustus ya. Itu ada jeda 1 minggu. Teman-teman entah ngurusi KRS, entah ngurusi apa di kampus. Nah, pada jeda itu nanti sekitar tanggal 6 September hari Rabu kita adakan pembekalan terkait dengan pelaksanaan praktek ini. Kalau pembekalan nanti semuanya wajib ikut. Tapi kalau untuk sosialisasi ini memang kami dari Prodi eh, tidak mengharuskan semuanya ikut karena ini kan sudah pada dewasa semua ya. Jadi ya siapa yang butuh ya silahkan gitu. Nah, kemudian eh, nanti kita akan bagi menjadi 40 kelompok. 40 kelompok itu ya berarti 40 lembaga, 40 LKS yang dibagi menjadi beberapa gelombang itu. Di gelombang 1, rata-rata di gelombang 1. Artinya rata-rata nanti semua teman-teman akan melaksanakan praktek itu secara serentak mulai tanggal 11 September sampai 29 September. September 3 minggu atau 15 hari kerja. Tiap LKS maksimal berisi 3 orang. Gitu ya. Tiap LKS maksimal berisi 3 orang, tidak lebih dari itu. Ada yang 2, ada yang 3. Kalau 1 juga tidak boleh, antara 2 dan 3. Baik. Di antaranya adalah ada yang di daerah Madiun, Malang, Mojokerto, Jombang, Probolinggo, Lamongan, Bojonegoro, ya kemudian Pasuruan. Nah, itu di antaranya. Nganjuk, Surabaya, Sidoarjo tidak ada. Itu ya, karena terkait dengan apa administrasi kita di kampus. Kemudian Tuban. Ini gelombang 2, hanya 7 yang kita catat di sini. Ini untuk istilahnya jagani ya, jagani teman-teman yang menghendaki setelah KKN santai dulu kurang lebih 1 bulan, itu kita beri jeda waktu ini, tapi hanya kita sediakan 7 lembaga ini, itu ya, kita sediakan 7 lembaga. Baik, kemudian, nah teknis pelaksanaannya, waktu dan tempat pelaksanaan praktikum itu masih nominatif. Artinya, waktu yang kita tawarkan adalah 11 September sampai 29 September, tetapi kepastian pelaksanaan di lapangan maju atau mundurnya nanti sesuai dengan kondisi LKS masing-masing. Yang memastikan siapa? Yang memastikan adalah dosen pembimbingnya. Nanti kurang lebih 2 minggu lagi kita akan meminta dosen pembimbing untuk datang ke lokasi masing-masing memastikan waktu pelaksanaan tersebut. Itu ya. Kalau tidak bisa ya berarti kita pasrahkan kepada LKS setempat. Nah, teman-teman nanti setelah ini silahkan memilih tempat yang sudah disediakan tadi ya, sesuaikan saja dengan kondisi teman-teman. Misalkan ya, saya punya sakit tidak jauh-jauh dari Surabaya, ya berarti pilih yang terdekat. Yang terdekat itu ada Mojokerto, ada Pasuruan. Itu ada Malang, Malangnya Singosari. Jangan khawatir, LKS yang kami pilih itu rata-rata akses transportasi umumnya mudah, ya rata-rata mudah, meskipun tidak 100%. Tapi paling tidak ada yang dekat stasiun, ada yang dekat terminal, dan seterusnya. Nah, itu nanti, sebentar-bentar. Teman-teman ini kelihatan share screen-nya?
Kelihatan, Pak. Kelihatan ya? Oke. Kelihatan, Pak. Nah, nanti gini, ini kan sudah saya tulis ya formnya ya. Nanti silahkan memilih tempat dengan mengisi form yang sudah saya sediakan linknya ini. Nanti teknisnya, karena maksimal satu LKS itu 3 orang, ya harus cepet-cepetan. Gitu ya, harus cepet-cepetan. Kalau ada salah satu LKS yang full, 3, yang sudah dipilih 3, otomatis yang lain tidak bisa ngisi. Ini. Nah, harus nunggu maksimal 1 kali 20 jam. Tetapi sebisa mungkin saya usahakan setiap jam untuk memasukkan untuk apa? FJG besar. Sebisa mungkin saya edit agar bisa memilih yang lain gitu ya. Oke. Kemudian nanti untuk teknis pemilihannya terserah teman-teman ya. Entah milih kelompok dulu, kemudian milih LKS atau milih LKS dulu, nanti kelompoknya dengan siapa, kita tidak mau tahu, itu terserah teman-teman. Itu. Makanya nanti kalau sudah memilih, ya, kalau sudah memilih dan sudah fix, tidak boleh pindah. Makanya harus dipilih dengan matang, sesuaikan dengan kondisi masing-masing. Entah milih yang dekat dengan rumah, monggo. Entah karena kesehatan, alasan kesehatan juga monggo. Nah, nanti ketika sudah praktek di LKS tersebut, mohon dengan sangat membantu dosen pembimbing yang dari kampus, untuk memenuhi berkas-berkas administratif. Yang ini nanti akan kami ingatkan melalui grup WA. Gitu ya. Nanti akan kami ingatkan terus menyusul. Mulai dari minta CV dosen pamong, minta CV koordinator tempat praktek, kemudian daftar hadir, dan seterusnya. Nah, kemudian nanti ya, kalau sudah pilih LKS, silahkan koordinasi dengan dosen pembimbingnya masing-masing. Dosen pembimbingnya di mana? Dosen pembimbingnya bisa dilihat di link ini. Bisa dilihat link ini. Ini dosen-dosen pamong yang sudah kami siapkan untuk membantu teman-teman praktek di lapangan. Nah, nanti saat sudah praktek, teman-teman juga harus membuat form kehadiran, ya, form nilai praktek, yang itu semuanya sudah ada di panduan. Buku panduannya bisa di-download di sini. Ini saya tampilkan dulu, nanti tetap saya share melalui WA ya linknya. Gitu. Cuma kan yang milih tempat tadi kan harus cepat-cepatan. Nah, kemudian laporan praktikum nanti harus dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah praktek selesai. Dan dikumpulkan dalam bentuk soft file saja, tidak perlu dijilid. Bagaimana Pak, kalau ada yang ingin jilid, silahkan. Ya, tapi dari Prodi tidak mewajibkan untuk itu. Kalau teman-teman ingin jilid bagus sebagai arsip pribadi, silahkan. Tapi yang penting bagi kami itu adalah soft file-nya. Ya, artinya soft file itu apa? Ya sudah dalam bentuk matang, sudah ada pengesahannya, sudah ada nilainya, ya sudah ada ya pengesahan itu ya dari pihak LKS sana maupun DPL, gitu ya. Nah, kemudian di dalam laporan itu jangan lupa nanti dokumentasikan setiap kegiatan, baik itu dalam bentuk foto maupun video. Nanti di akhir praktek, nanti dari Prodi akan membuat link khusus pengumpulan dokumentasi, baik itu foto maupun video. Jadi teman-teman harus bisa mengarsip itu. Itu berfungsi untuk apa? Sebagai bukti teman-teman melakukan praktek di sana. Itu sebagai bukti teman-teman melakukan praktek di sana. Kalau bisa juga video itu di YouTube kan, artinya ditata dengan baik karena kita eranya digitalisasi seperti ini ya. Sama dengan KKN, itu juga bagian dari siar kita. Bagian dari siar Prodi kepada masyarakat gitu. Nah, nanti kalau sudah di YouTube kan tinggal linknya saja sertakan di dalam laporan.
Dalam laporan itu kan nanti paling belakang itu ada lampiran. Nah, lampiran itu sertakan saja link video YouTube kan itu. Nah, ketika nanti sudah praktek, mohon menjaga sikap ketika berada di lembaga keuangan syariah, karena lembaga keuangan syariah itu adalah dunia kerja, berbeda dengan dunia kita, dunia kampus, dunia akademisi. Dunia kerja itu mau tidak mau harus bersikap profesional. Harus bersikap profesional, ada kode etik tersendiri, ya, yang itu harus dipatuhi, dan teman-teman juga harus paham itu. Paling tidak ya harus rapi, disiplin, paling tidak itu. Nah, kemudian nanti saat melakukan praktek di sana, teman-teman juga harus bisa membedakan mana data yang boleh untuk dipublikasikan, mana data yang memang harus dirahasiakan. Kalau harus dirahasiakan, ya jangan difoto. Ya, kalau boleh dibaca, ya silakan saja dibaca, tidak usah difoto. Itu karena apa? Karena bisa jadi nanti kalau teman-teman melanggar itu nanti itu apa panjang itu masalahnya. Jadi etikanya mohon dijaga, sikapnya jangan eh, dengan semudah apa memposting sesuatu tanpa difilter terlebih dahulu. Oh, ini lagi kerja, misalkan kira-kira boleh difoto enggak? Gitu. Nah, kalau ada yang tanya gini, Pak, kan wajib menyertakan dokumentasi dalam bentuk foto maupun video. Tapi kan enggak boleh difoto. Ya yang difoto jangan itu. Misalkan ya, saat eh, melayani nasabah, saat melakukan rekap, silakan saja difoto dari belakang yang itu tidak menampilkan apa yang dikerjakan. Itu kan bisa. Artinya itu bisa diatur sendiri. Ya, itu hindari membuat status atau expose yang berisi data-data penting LKS. Nah, dari beberapa ketentuan itu, tadi waktunya sudah kita pastikan, ya, kita usulkan, kemudian tempat prakteknya sudah kita usulkan, itu nanti kepastiannya akan diumumkan setelah pembimbing-pembimbing lapangan, dosen-dosen kita melakukan observasi dan komunikasi dengan LKS di daerah-daerah. Jadi nanti akan diumumkan lebih lanjut. Dari sini ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Pak, mohon maaf, saya izin bertanya. Oke. Untuk di Google Form-nya itu kan ada gelombang 1 sama gelombang 2. Itu kita milih salah satu ya, Pak? Iya, iya. Oke, jadi nggak milih 2 kan, Pak? Enggak milih salah satu. Oke, cukup. Terima kasih, Pak. Oke. Ini ya saya share dulu yang mana ya. Bentar. Nah, ini kelihatan ya. Ini ada yang saya merahi. Lah, yang saya merahi ini, kalau di dalam Google Form, ini yang masuk gelombang 2. Kenapa? Karena sebenarnya yang saya merahi ini ditempati 2 kelompok. Coba, ini nomor 2 ini dosen pembimbingnya Pak Muwahid. Sama, yang di sebelah kiri juga Pak Muwahid. Lembaganya juga sama, KCP Bojonegoro Sumberjo. Ini KCP Bojonegoro Sumberjo. Yang di bawahnya nomor 3 ini KCP Tuban Basuki Rahmat. Yang sebelah kiri, nah ini Basuki Rahmat juga. Sama. Artinya yang saya meraih itu satu lembaga diisi 2 kelompok. Yang lain satu-satu semua. Nah, makanya yang lain yang berisi yang selain 7 lembaga itu kalau bisa ya serentak, artinya dilakukan mulai 11 September itu. Nah, kecuali yang ini, yang 7 ini, berarti yang kelompok pertama ya dimulai 7 September, kelompok kedua berarti setelah itu dengan DPL yang sama. Itu ya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi saya bisa menjelaskan. Ada lagi?
Kalau tidak ada, coba ini. Nah, ini ya, ini bentuk formnya. Mohon dipikir matang-matang karena hanya bisa ngisi satu kali. Itu teman-teman kalau ingin langsung setelah KKN ya berarti pilih ini. 11 September dengan lembaga-lembaga ini. Ada sekitar 34 lembaga. Ya, ini. Nah, kalau ingin santai dulu misalkan ada kegiatan lain, ya silahkan pilih yang kelompok ini. Ada 6 ini, ada 7 ini. Hanya 7 ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 7 kali 3 saja kan sudah 21. Artinya ada slot 21 anak untuk pilih ini. Itu. Kalau nanti teman-teman ngisi ini kok enggak bisa, kok sudah full, ya ditunggu. Ditunggu nanti akan saya buka lagi. Misalkan gini, misalkan. Karena kemarin saya coba nyari-nyari ya, ternyata belum nemu aplikasi. Misalkan teman-teman Ahmad, Muhammad, kemudian Mas Mustafa, itu sama-sama pilih ini, kelompok 1A ini, BSI KC Bojonegoro. Nah, itu tidak bisa langsung otomatis hilang. Jadi, saya harus membatasi semua dulu. Kalau ada salah satu dari semua ini sudah dipilih oleh 3 orang, berarti semuanya tidak bisa diisi. Itu berarti nunggu saya membuka kembali. Otomatis yang sudah penuh nanti akan saya delete. Gitu ya. Tuh, makanya yang ikut sosialisasi ini ya manfaatkan, yang tidak ikut mohon nanti diberitahu ya, tapi jangan salahkan ketika ketinggalan memilih gitu ya. Artinya wis tinggal sisa-sisa. Ada lagi? Hanya itu yang terkait dengan praktek. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita kembali kemana ke skripsi ya. Tapi ada pertanyaan buat teman-teman? Halo? Tidak ada ya? Oke. Kalau tidak ada, kita ke skripsi. Nggih, nggih Pak Fatikul nggih. Nggih, monggo. Pripun? Nggih, terima kasih Pak Wais dan sekalian. Teknik magang tadi sudah clear ya, dan sangat gamblang dan jelas. Nanti segera teman-teman bisa memenuhi persyaratan administratif untuk bisa melaksanakan magang yang sudah dibuatkan Pak Faiz tadi. Untuk skripsi, saya akan informasikan teknik yang paling sederhana setelah teman-teman nanti registrasi UKT itu langsung program KRS itu semua sisa mata kuliah saya harapkan setelah UKT langsung segera mengprogram di kartu rencana studi tadi itu, memulai magang, kemudian skripsi dan sebagainya. Nah, setelah permohonan validasi KRS-nya ke studi masing-masing, ya, saya berharap teman-teman bisa langsung mengisi data pengajuan proposal, ya. Mengisi data. Artinya mengisi data ini, kiranya apa yang ada di Sinau tersebut itu dicicil, diisi, kemudian disimpan, biar itu menjadi penyelesaian tahapan dalam proses sistem di Sinau. Membatalkan kewajiban, jadi biar tidak nanti di akhir-akhir jadi proses itu dimulai sejak mulai pemrosesan. Nah, apa yang mau diisi sudah disampaikan oleh Pak Faiz di berbagai kesempatan itu. Di awal-awal saya beri amanah di Prodias itu, ayo Pak Faiz, semua proses pengajuan judul
karena teman-teman sudah dapat pembimbing ya, kiranya teman-teman disyaratkan konsultasi rumusan masalah itu, penelitian itu dengan pembimbing langsung. Jadi form yang ada di prodi pengajuan judul itu yang awalnya itu harus ke Pak Faiz dulu dan ke prodi untuk diskusi rumusan masalah penelitian. Nah, saya menyarankan konsultasinya ke pembimbing karena sebenarnya sudah dapat SK pembimbing, dan kalau pembimbing itu nanti ya sudah diajukan aja nanti apa kata prodi ya, mekanismenya praktek di lapangannya teman-teman untuk konsultasi judul itu di pembimbing ya. Jadi maksimalkan pembimbing teman-teman itu untuk diskusi atau sharing terkait dengan masalah. Setelah itu ke isi formnya, cek kesamaan judul untuk kegiatan untuk penelitian itu ke Pak Faiz, prodi tinggal ACC memvalidasi. Nah, setelah dapat validasi dari Kaprodi, segera diedit pengajuan proposal di Sinaunya sesuai dengan ACC yang dari prodi. Setelah itu konfirmasi ke Pak Faiz untuk segera divalidasi, diubah menjadi disetujui, diaktifkan agar sistem Sinau bisa berjalan. Ya. Setelah divalidasi semua sudah aktif, syukur-syukur kalau sudah fix ya semua rumusan masalah dan judul itu, segera pengajuan untuk sempro ya. Nah, bagaimana pengajuan sempro? Kiranya konsultasi dengan pembimbing diintensifkan agar bisa mendapat surat persetujuan seminar pembimbing. Pembimbing pastinya, habis itu lengkapi persyaratan di Sinau, baru bisa mengajukan seminar proposal. Kalau saya melihat dari sistem itu, kiranya setelah pengajuan aktif di Sempro itu, di seminar proposal itu, dalam 1 minggu, kalau teman-teman mau cepat selesai, itu sudah bisa Sempro. Sudah bisa seminar proposal. Nah, 1 minggu itu mulai dari data sampai seminar proposal seminggu berikutnya kalau sudah di ACC dan di berita acaranya sah, diizinkan dengan rumusan masalah itu, teman-teman bisa pengajuan surat penelitian, ya, surat penelitian. Penelitian melalui Amira itu pengajuan, kemudian kalau sudah muncul bisa langsung go atau running penelitian. Penelitian saya kira lapangan maupun penelitian kuantitatif atau literatur dan sebagainya, itu pengambilan data kurang lebih sekitar 3 minggu. Kalau 3 minggu itu fokus ya, sambil magang, sambil apa, monggo itu bisa difokuskan juga untuk pengambilan data. 1 bulan selesai pengambilan data, bulan berikutnya analisa data, penyusunan, penulisan dan sebagainya, penyusunan laporan penelitian. Bulan berikutnya bisa langsung pengajuan sidang skripsi. Jadi kemarin ngobrol-ngobrol itu untuk proses itu mulai dari proposal sampai ke sidang skripsi itu paling lama itu 3 bulan. Kalau itu benar-benar fokus dan komitmen teman-teman mau menyelesaikan 3 bulan. Nah, semester itu 4 bulan efektif ya dalam kalender akademik, meskipun 1 semester itu bahasanya 6 bulan, tapi efektif akademik itu 4 bulan. Itu bisa selesai dan bisa ikut wisuda di 105. Karena 1 semester itu kita wisuda 2 kali. Berarti di semester ini 105 dan 106. Misalnya gitu. Kalau mau bergerak bersama-sama kemarin itu di wisuda 104 besok itu di tanggal 18 itu Agustus itu 400-an syariah itu, dan Febi termasuk yang paling banyak. Total berapa Pak Faiz? 100-an ya, 100 berapa ya? Nah, itu bisa, ternyata bisa. Nah, untuk teknik masalah pertanyaan bagaimana konsultasinya, teknik di Sinau dan sebagainya, jangan ke temannya ya, jangan ke temannya. Langsung ke prodi, bisa ke Pak Faiz atau ke saya. Melalui WA
Kalau saya dalam dokumen tanda tangan internal fakultas atau prodi itu tidak perlu menghadap, ya. Cukup kirim file, nanti saya tanda. Cuma permasalahannya kalau sama-sama bareng kirim bisa saya eksekusi 2 hari. Karena banyaknya teman-teman yang kirimkan untuk saya tanda tangani untuk pengesahan prodi itu bisa sampai 2 hari. Maksudnya gitu. Jadi mohon bersabar. Ya. Saking banyaknya teman-teman di situ. Dan Bapak juga sudah mengiyakan untuk bisa menandatangani secara online. Jadi di rumah, edit atau di warung kopi, data, kirim file, sudah langsung bisa didata. Tidak harus menghadap langsung ke ruang prodi. Saya ingatkan, segala sesuatu teknis dalam proses pembelajaran, jangan tanya teman atau yang lain. Ya, khususnya di HES, tanya ke prodi, ke Pak Faiz atau ke saya. Insya Allah kami layani. Ya, nanti kalau katanya teman gini, kata teman, tidak, jangan katanya teman. Secara proses teknik apapun di perkuliahan, pengambilan mata kuliah mengulang dan sebagainya, jangan tanya kemana-mana. Ya, tanyanya, konsultasinya langsung ke prodi. Itu catatan penting, biar satu pintu tidak rancu nanti. Rasanya gitu. Mungkin itu Pak Faiz pengantar saya dari pengajuan skripsi. Kalau ada data perubahan baru, monggo Pak Faiz bisa ditambahkan. Saya share screen. Teman-teman nanti kalau sebenarnya ini di website ya, Winsa, kemudian nanti di akademik, fakultas, kemudian fakultas syariah. Nah, di fakultas syariah, teman-teman jangan yang atas ya, yang bawah ya, fakultas syariah yang bawah ini ada karya ilmiah, ada pedoman karya. Pedoman karya ini ya panduan, buku panduan yang baru. Tuh. Ini tata tertib munakosah dan seterusnya. Kalau ingin lebih detail, ya masuk ke prodi hukum ekonomi syariah. Di sini sudah dicantumkan ya di akademik. Ini di akademik prodi. Nah, di akademik prodi ini kalau teman-teman butuh akreditasi ada yang baru. Alur pengajuan skripsi mulai dari tahapan pengajuan judul sampai pendaftaran seminar proposal dan seterusnya sampai sektor nitin ya. Tuh. Nah, kemudian coba ini perlu saya sampaikan, kalau teman-teman nanti pengajuan judul ke saya, nanti akan saya kasih form ini, pengajuan judul, ini syarat-syaratnya. Nah, saat mengisi form, ada file-file ya, yang sudah disiapkan di situ. Contoh ini kan form pengajuan judul. Di atasnya ini ada bekas pengajuan judul. Ya ini jangan klik. Jadi tidak perlu tanya lagi. Wes, klik ini, sudah ini download. Berarti ini yang perlu disiapkan untuk mengajukan judul. Nah, mengajukannya bagaimana? Yo, ini sesuai dengan arahan yang pertama. Sudah di ACC pembimbing. Kemudian ngisi form tadi. Judul skripsinya apa? Bukti ACC-nya pembimbing. Bagaimana ini? Ya dari form ini. Coba di bawah ini kan ada. Mulai dari ini ACC pembimbing di sini. Tanda tangan cukup. Tanda tangan beliau sudah cukup. Kalau ada catatan ya silakan dicatat. Kalau tidak ada ya tidak apa-apa. Tuh. Misalkan lagi kalau sudah ACC judul kan mengerjakan proposal. ACC judul ke prodi itu sekarang lebih diprioritaskan kepada apakah judul itu sudah pernah dibahas atau belum. Itu ya. Kalau ke pembimbing itu berkaitan dengan substansi. Nah, kalau sudah di ACC semua itu siapa? Semua itu ya yang tercantum di sini.
mulai dari dosen wali, kalau memang ada ya, ini tidak ada. Kemudian kaprodi, sekprodi, pembimbing. Ini kurang dosen wali ini di sini. Mohon maaf. Nah, terus ngerjakan proposal. Setelah itu kan harus diseminarkan proposal itu. Ya silahkan WA lagi ke saya, nanti saya kirim ini. Atau ambil di web, atau ambil di mana, di web tadi juga ada. Nah, ngisi form ini ya,